Aku tidak pernah menyangka bahwa pesta lajang kakakku akan melampaui segala batas yang bisa kubayangkan. Saat aku terbangun dengan kepala pusing karena alkohol di Ila Mewah Bali itu, apa yang kulihat di seberang kamar membuat darahku membeku. Kakakku Rian sedang tidur dengan lengan Marco melingkar di pinggangnya, dan ekspresi damai di wajah mereka berdua mengatakan segalanya tentang rahasia yang selama ini disembunyikan. Malam sebelumnya dimulai seperti biasa, dengan tawa keras dari teman-teman kuliah Rian yang datang dari Jakarta, botol bir dingin di tangan, dan musik dangdut yang menggelegar di ruang tamu Ila. Aku, Budi, adik bungsu yang selalu dianggap pendiam, hanya duduk di sudut sambil mengamati. Rian, kakakku yang sebentar lagi menikah dengan Sinta, tampak bahagia sekali. Tapi ada sesuatu yang aneh di matanya setiap kali Marco, sahabatnya sejaksma, mendekat. Mereka saling pandang terlalu lama, tertawa terlalu dekat. Aku mengira itu hanya karena mereka sudah lama berteman. Pesta semakin ramai saat matahari terbenam. Kami bermain permainan bodoh seperti truth or dare, dan saat giliran Rian, Marco bertanya dengan suara rendah, kalau kamu bisa mencintai siapa saja di dunia ini tanpa takut, siapa? Rian hanya tersenyum tipis, tapi aku melihat tangannya gemetar. Malam semakin larut, teman-teman mulai mabuk berat dan tidur di sofa. Aku berjalan ke kamar tidur utama untuk mencari air, dan itulah saat aku mendengar bisikan. Di balkon kecil, Rian dan Marco berdiri berhadapan. Aku tidak bisa menikah dengan Sinta, Marco. Aku sudah mencoba, tapi hatiku milikmu sejak dulu, kata Rian dengan suara pecah. Marco menariknya ke pelukan, lalu bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut tapi penuh keputusasaan. Aku mundur cepat, jantungku berdegup kencang. Apa ini nyata? Kakakku yang selalu jadi teladan yang keluarga kami banggakan sebagai calon suami sempurna, ternyata. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, memikirkan semua kenangan. Rian selalu melindungiku sejak kecil di rumah kami di Jakarta Selatan. Ayah kami, seorang pegawai negeri yang taat agama, sering bilang, laki-laki harus kuat, harus menikah dan punya anak. Ibu hanya mengangguk setuju. Bagaimana kalau mereka tahu? Pagi mulai menyingsing, cahaya kuning masuk melalui jendela Ila. Aku kembali ke kamar utama, dan Rian sudah bangun, duduk di tepi tempat tidur dengan wajah pucat. Marco masih tidur di sampingnya. Rian melihatku, matanya melebar ketakutan. Budi, kamu lihat semuanya, tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, lidahku keluh. Pagi itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rian bangun pelan-pelan, menarik selimut menutupi tubuh Marco, lalu menarikku keluar ke balkon Ila. Udara Bali pagi itu segar, angin laut bertiup pelan, tapi dadaku terasa sesak. Makan aku, Budi. Aku tidak pernah ingin kamu tahu seperti ini, katanya sambil menatap laut. Suaranya bergetar. Dia cerita semuanya, bagaimana dia dan Marco jatuh cinta saat kuliah di Universitas Indonesia, bagaimana mereka sembunyi selama bertahun-tahun karena takut diusir keluarga, bagaimana Rian setuju menikah dengan Sinta hanya untuk menyenangkan ayah dan ibu. Aku pikir aku bisa melupakannya, tapi semalam semuanya meledak lagi. Aku mendengar ceritanya tanpa bicara, pikiranku berputar. Apakah aku marah, sedih, atau justru merasa ada sesuatu yang familiar di dalam diriku sendiri? Kami kembali ke Jakarta siang harinya dengan mobil sewaan. Marco pulang lebih dulu dengan pesawat, memberi kami ruang. Di perjalanan, Rian terus bicara. Kamu boleh benci aku, Budi.
Tapi tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Ayah akan mati kalau tahu. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku bertanya-tanya tentang diriku. Malam-malam aku sering merasa aneh saat melihat teman-teman cowok di kampus, tapi aku selalu menekannya. Sekarang, rahasia kakakku seperti cermin yang memantulkan bayanganku sendiri. Di rumah, ibu sudah menyiapkan makan malam spesial. Sinta datang juga, tersenyum manis seperti biasa. Rian berpura-pura bahagia, tapi aku melihat tangannya gemetar saat memegang piring. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop, mencari-cari di internet tentang kecinta sesama jenis di Indonesia. Banyak cerita sedih, banyak yang bilang itu dosa. Tapi ada juga yang bilang itu bagian dari diri kita. Keesokan paginya, Rian menemuiku di kamar. Kita harus bicara lagi, Budi. Aku tidak mau kehilangan adikku. Kami duduk berjam-jam, dia cerita tentang ketakutannya, tentang mimpi-mimpi yang dia kubur. Aku mendengar, dan untuk pertama kalinya aku merasa dekat dengannya lebih dari sebelumnya. Tapi di luar rumah, dunia tetap berjalan. Telepon dari ayah berdering, mengingatkan tentang persiapan pernikahan 2 minggu lagi. Rian menatapku dengan mata penuh permohonan. Aku tahu ini baru permulaan. Beberapa hari berlalu, dan rahasia itu seperti beban yang semakin berat. Aku mulai menghubungi Marco lewat pesan, hanya untuk mengerti lebih dalam. Dia baik, ramah, dan cerita tentang bagaimana dia dan Rian bertahan selama 10 tahun penuh rahasia. Kami tidak pernah memaksa siapapun, Budi. Kami hanya ingin hidup tenang, katanya saat kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Aku mendengarkan dan semakin hari semakin aku melihat diriku di cerita mereka. Di kampus, aku mulai memperhatikan Andi, teman sekelas yang selalu tersenyum lembut padaku. Dulu aku mengira itu biasa saja, tapi sekarang setiap senyumnya membuat jantungku berdegup aneh. Rian semakin gelisah. Dia mencoba berbicara dengan Sinta, tapi selalu mundur di detik terakhir. Bagaimana kalau dia mengerti, tanyanya padaku suatu malam di teras rumah. Kami minum kopi hitam, angin malam Jakarta panas dan lengket. Aku hanya menggeleng. Kamu harus jujur, Kak. Tapi aku takut apa yang akan terjadi pada keluarga kita. Keluarga kami bukan keluarga biasa. Ayah adalah ketua RT, ibu akti di pengajian. Kalau rahasia ini bocor, seluruh lingkungan akan berbisik. Marco datang ke Jakarta diam-diam, dan aku melihat bagaimana Rian berubah saat bersamanya, lebih hidup, lebih bebas. Mereka hanya berpegangan tangan di mobil, tapi itu sudah cukup untuk membuatku iri. Suatu hari, Andi mengajakku nonton film di bioskop. Film tentang persahabatan yang berubah menjadi cinta. Di kegelapan, tangannya menyentuh tanganku sebentar. Aku tidak menarik diri. Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Aku menelepon Rian. Kak, aku rasa aku juga seperti kamu. Dia diam lama di telepon. Kita akan hadapi bersama, Budi. Kamu tidak sendirian. Untuk pertama kalinya aku merasa ada harapan. Tapi harapan itu rapuh karena persiapan pernikahan semakin dekat. Undangan sudah dikirim, keluarga besar sudah datang dari Surabaya. Tekanan mulai terasa seperti dinding yang menutup rapat. Ibu mulai curiga melihat Rian sering keluar malam. Kamu kenapa, Nak? Sinta bilang kamu aneh akhir-akhir ini, tanyanya saat makan malam. Rian hanya tersenyum paksa. Aku duduk di sebelahnya, merasa bersalah karena tahu segalanya. Di kantor ayah, ada rapat keluarga besar.
Paman-paman bicara tentang lelaki-laki sejati harus punya istri dan anak. Rian menunduk, tangannya mengepal di bawah meja. Aku ingin berteriak, tapi lidahku terikat. Malam itu, Sinta datang ke rumah dengan mata merah. Rian, ada apa? Kamu menjauh dariku. Rian tidak bisa lagi berbohong. Dia menceritakan semuanya di ruang tamu, suaranya pelan tapi tegas. Sinta menangis, tapi bukan marah, dia kecewa. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, tanyanya. Rian hanya bisa memeluknya, meminta maaf. Berita itu menyebar pelan di keluarga. Ayah memanggil kami ke ruang kerjanya malam itu. Ini tidak boleh terjadi. Kita orang baik-baik. Suaranya dingin. Aku berdiri di samping Rian, merasa seperti anak kecil lagi. Marco meneleponku, khawatir. Aku siap mundur kalau itu yang terbaik untuk Rian. Aku mulai merasa lelah dengan semua ini. Di kampus, Andi melihat perubahan padaku. Kamu baik-baik saja, Budi, tanyanya. Aku menceritakan sedikit dan dia mengerti. Kami berjalan-jalan di taman kampus malam hari, bicara tentang mimpi dan ketakutan. Di Indonesia ini susah, tapi kita bisa mencari jalan, katanya. Kata-katanya seperti obat. Tapi di rumah, situasi semakin buruk. Ibu sakit karena stres, ayah mengancam akan memutus hubungan kalau Rian tidak menikah. Rian menangis di kamarnya malam itu dan aku memeluknya seperti dulu saat kecil. Kita akan cari cara, Kak. Puncaknya terjadi 2 hari sebelum pernikahan. Rian mengumpulkan semua keluarga di ruang tamu besar. Marco berdiri di sampingnya, tangan mereka saling genggam untuk pertama kali di depan semua orang. Aku mencintai Marco. Aku tidak bisa menikah dengan Sinta. Makan aku, katanya tegas. Ruangan hening sejenak, lalu ayah berdiri marah. Kamu menghancurkan keluarga ini, teriaknya. Ibu menangis, paman-paman berbisik. Aku maju ke depan. Ayah, ini bukan kehancuran. Ini kejujuran. Aku juga merasakan hal yang sama. Semua mata tertuju padaku. Rian memandangku bangga. Sinta datang, dia sudah tahu. Aku melepaskanmu, Rian. Kamu pantas bahagia. Kata-katanya penuh kebesaran hati. Malam itu, rumah kami seperti medan perang. Ayah mengunci diri di kamar, ibu memelukku sambil menangis. Kenapa kalian berdua, tanyanya. Aku tidak punya jawaban, hanya pelukan. Marco dan Andi datang diam-diam, kami duduk bersama di teras, bicara sampai pagi. Kita harus kuat, kata Marco. Keputusan diambil, pernikahan dibatalkan. Rian kehilangan sebagian warisan ayah, tapi dia tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku kehilangan beberapa teman kampus yang menjauh, tapi Andi tetap di sampingku. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyembuhan. Rian dan Marco pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat, mulai hidup baru dengan pekerjaan yang lebih bebas. Aku dan Andi mulai menjalani hubungan pelan-pelan, penuh hati-hati tapi penuh harapan. Ayah akhirnya bicara lagi setelah berbulan-bulan diam, meski masih sulit. Kalian tetap anakku, katanya suatu malam. Ibu belajar menerima, meski masih sering menangis di pengajian. Kami belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan untuk saling mendukung. Di Bali, kami kembali ke Ila yang sama setahun kemudian, kali ini bukan pesta lajang, tapi perayaan kebebasan. Rian dan Marco berpelukan di balkon yang sama, aku dan Andi tertawa di samping mereka.
Laut Bali masih sama, tapi kami sudah berbeda. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga? Benar atau salah?